Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memperkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Nuragin dengan NIM 2424101012 dari kelas B pada mata kuliah pemrograman website. Nah, di sini saya akan menjelaskan serta mendefinisikan website yang telah saya buat sebagai tugas UTS dalam mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya membuat website mengenai pencatatan keuangan pribadi yang saya namai dengan keuanganku. Nah, website ini tuh menggunakan Laravel 12 serta untuk frontend-nya itu menggunakan Tailwind, kemudian untuk icon-iconnya itu menggunakan CDN dari font Awesome. Nah, pertama-tama akan ditampilkan login. Di sini saya akan memasukkan username dan passwordnya. Untuk username-nya di sini saya misal dan passwordnya itu 123. Kemudian setelah masuk itu akan diarahkan ke akan diarahkan ke dashboard. Nah, di sini tuh ada 3 bagian, yakni ada navbar, ada main sebagai isi dari menunya, kemudian ada footer. Nah, di menu ini tuh akan diberi ucapan selamat datang, kemudian diikuti nama username-nya. Kemudian di sini ada total saldo, kemudian pemasukan dan pengeluaran. Dan ini untuk ada aksi cepat jika ingin mengakses ke fitur lihat semua transaksi atau kelola profil. Di sini ada aktivitas terbaru, isinya aktivitas terbaru yang telah dilakukan, kemudian ada footer. Nah, di footer itu seperti deskripsi singkat mengenai website saya. Saat di sini juga ada menu. Kemudian untuk pengelolaan, nah di pengelolaan ini akan menampilkan detail dari transaksinya, transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Nah, di sini misal pada nomor 1 itu tanggal 1 bulan 10 tahun 2025, kategori gaji, deskripsinya yakni gaji bulan Oktober, tipe pemasukan, jumlahnya 5 juta, dan seterusnya. Kemudian ada profil yang berisi informasi dari pengguna. Di sini ada nama serta email, kemudian di sini ada total transaksi 24, kemudian ini informasi yang lebih detailnya, ada nama lengkap, nomor telepon, email, dan alamat. Di sini ada tombol logout untuk keluar. Nah, ketika dipencet itu akan memunculkan sebuah modal untuk konfirmasi apakah ingin keluar. Jika iya, maka akan dikembalikan ke halaman login. Nah, mungkin itu saja sih demo dari website saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 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 teknikalnya, serta saya akan menunjukkan bahwa kalau website saya ini udah responsif. Nah, ada Laravel yang saya gunakan pada Laravel, ada struktur folder Laravel, yakni ada 3, yakni saya gunakan ada app, ada resource, ada root. Awal-awal tuh saya akan menjelaskan dari root dulu ya. Nah, pertama-tama tuh di root tuh kita menuliskan sebuah root atau apa ya, URL. Nah, awal-awal kan biasanya kalau kita masuk website kok URL-nya masih slash kan. Nah, ketika URL-nya masih slash, nanti akan memanggil controller pada function login untuk menampilkan view login. Untuk controllernya sih seperti ini. Nah, nanti pada router itu akan memanggil uh, controller page, kemudian akan menjalankan function login. Nah, sedangkan function login sendiri akan mengeluarkan view login. View loginnya itu seperti ini. Nah, nanti akan muncul hasilnya ada prosesnya seperti ini. Kita masukkan lagi. Nah, ini website yang telah saya buat sudah responsif. Jika lebar layarnya itu kecil, nanti navbarnya akan disembunyikan. Untuk mengaksesnya bisa pencet tombol burger. Nah, kemudian saya akan menjelaskan view ya. Di sini misal dashboard. Nah, dashboard ini awal-awal tuh mengextend layout app. Nah, layout sendiri itu adalah sebagai wadah yang isinya nanti tuh bisa berganti-ganti sesuai yang diberikan. Nah, pada layout sendiri tuh ada title dengan year, dengan namanya title. Year itu artinya apa ya? Kayak wadah yang diberikan pada layout applet dengan nama title. Nah, kemudian dashboard itu kita ada section itu fungsinya untuk mengisi wadah yang diberikan pada layout. Nah, saya di sini mengisikan section title dengan namanya itu dashboard keuangan. Nah, jadi saya akan ini dashboard keuanganku tuh akan mengisi bagian sini. Kemudian di layout sendiri juga ada year dengan nama content without layout. Ini maksudnya konten yang isinya nanti tidak uh, tidak tidak ada navbar dan footer. Biasanya digunakan pada login.
Dan di dashboard sendiri, ini ada section konten. Nanti akan mengisi wadah konten yang ada di layout, kan mengisi ini. Nah, jadi yang ada di dashboard ini semuanya sampai bawah sini itu akan masuk ke sini. Hmm. Kemudian untuk pengelolaan itu masih ya awal-awal itu ada extend layout atau gunakan layout dengan nama filenya itu layout.app. Dan section title itu mengubah titlenya dan ini isinya. Nah, di sini tuh ada looping untuk memunculkan list transaksi. Nah, itu untuk datanya itu dari controller ini private. Saya di sini membuat sebuah array asosiatif, array yang isinya ada array asosiatif dengan nama transaction. Nah, itu array ini nanti akan di looping di dalam dashboard. Awalnya tuh di sini. Nah, di router mana router? Di router misal pada pengelolaan. Nah, ketika masuk pengelolaan nanti akan memanggil function pengelolaan pada controller back controller. Nah, kemudian pada back controller sendiri itu pada pengelolaan akan mengembalikan view pengelolaan serta compact itu maksudnya nilai yang telah kita buat pada controller itu akan dikirim ke view pengelolaan. Yang saya kirim itu ada username dan transaction kita akan mengirim ini mengirim ini. Kemudian pada view-nya itu akan diolah pada pengelolaan. Nah, yang ini kan ditangkap di sini. Saya kan tadi mengirim variable transaction. Nah, di sini saya olah. Ini for each transaction as index row transaction tanpa s. Nah, akan mengelup nilai yang ada pada array. Ini akan membalikan indeks serta nilai per barisnya. Nah, ini indeks plus 1 untuk menomor, karena ini responsif ya. Kalau ukurannya kecil nomornya hilang. Misal ini saya besarkan. Nah, ini untuk angka ini indeks plus 1 itu ini. Jadi setiap perulangan tuh nomornya akan menambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk setiap perulangan akan mengambil tanggalnya, kemudian akan mengambil kategorinya dan deskripsinya. Nah, itu akan diolah. Saya olah menggunakan CSS. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi intinya tuh mulai dari root, kemudian ke controller, kemudian controller memanggil view. Nah, di view itu kita bisa mengolah data yang telah dikirimkan oleh controller. Dan di sini saya akan mengolah data array mengenai transaksi. Saya olah di view. Kemudian ada misal profile. Nah, ketika saya mengklik profile, itu ada navbar. Mana profile? Nah, profile ini akan ini nih, akan memanggil root atau akan menjalankan root profile dan serta mengirimkan username-nya. Dan username-nya akan menjalankan root profile, kemudian root profile memanggil controller, kemudian controllernya memanggil view profile. Ini. Nah, di sini saya juga telah membuat array untuk isi dari profilnya aja. Ini ada namanya itu isinya sesuai username yang dimasukkan oleh Google, dan email, nomor telepon, address, dan ini gender. Untuk tampilannya di sini itu seperti ini. Mana profile? Nah, ini di sini. Di sini. Dan di sini kan mana ya yang olah dan ini nih. Profile name. Nah, kan tadi yang ini kan mengirim array profile, kemudian saya olah lagi di profile, di view profile saya olah lagi. Ini misal profile name itu gayanya seperti ini. Hasilnya tuh bisa dilihat pada browser. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.